Ia diciptakan dari tulang rusuk kiri Nabi Adam alaihissalam. Hawa memiliki bentuk dan tinggi badan yang sama dengan Nabi Adam alaihissalam. Namun, Allah memperindahnya dengan wujud yang lebih feminim. Cantikannya melebihi 1000 bidadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, saya akan mengajak sahabat semua untuk belajar tentang kelahiran dari Siti Hawa sebelum dipertemukan dengan Nabi Adam. Tapi sebelum saya masuk ke kisahnya, saya akan mengajak sahabat untuk mengetahui tentang panjang makam dari Siti Hawa. Seperti apa penjelasannya? Simak video kali ini. Potret pertama perempuan yang sangat berperan dalam kehidupan manusia saat ini adalah istri Nabi Adam alaihissalam, yakni Hawa, atau orang Indonesia menyebutnya dengan nama Siti Hawa. Siti Hawa diciptakan setelah Nabi Adam alaihissalam. Al-Quran tidak menyebut nama Hawa, namun nama Hawa disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa ia diciptakan dari tulang rusuk kiri Nabi Adam alaihissalam di dalam surga. Al-Quran menyatakan pasangan Adam diciptakan dari dirinya. Dalam cerita para nabi, terutama dalam versi-versi yang telah dibumbui dan disebarkan oleh para pendongeng-pendongeng imajinatif, Hawa memang memainkan peran yang begitu penting. Kecantikannya digambarkan dalam warna-warna yang penuh cahaya. Dia sama besar dan sama eloknya dengan Nabi Adam. Punya 700 jalinan di rambutnya, dihiasi dengan sirolid dan wangi kasturi. Kulitnya lebih lembut daripada Adam dan lebih indah warnanya. Suaranya lebih merdu daripada suara Adam. Juga diceritakan dalam suatu riwayat bahwa Allah berfirman kepada Adam, "Belas kasihku telah kucurahkan seluruhnya untukmu dan hambaku Hawa, dan tak ada rahmat lain, wahai Adam, yang lebih besar daripada seorang istri yang bertakwa." Ahmad Khalil, Jam'ah, dan Syekh Muhammad bin Yusuf Adim Saki dalam bukunya Istri-istri para Nabi menjelaskan Siti Hawa merupakan ibu seluruh umat manusia. Ia pun seperti ibu-ibu lainnya mengandung dan melahirkan. Ia adalah istri pertama dalam sejarah. Ia juga perempuan pertama yang melahirkan di muka bumi. Allah Ta'ala berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Menurut ulama, Hawa selalu mengandung bayi kembar. Hawa melahirkan 40 anak kembar laki-laki dan perempuan dalam 20 kehamilan. Pertama kali, Hawa mengandung anak laki-laki dan perempuan. Siti Hawa melahirkan anak kembar pertama, Kabil. Ada yang menyebut Kabin, dan saudara perempuannya yaitu Lauza. Setelah itu, melahirkan Habil dan saudara perempuannya Iklimah. Anak-anak pun besar dan tumbuh dewasa dalam asuhan ayah ibu mereka, Adam dan Hawa, serta menginjak usia remaja. Menurut sejarawan, Nabi Adam sedih atas kematian anaknya Habil hingga bertahun-tahun. Begitu juga dengan Siti Hawa, ia menjadi ibu korban sekaligus ibu seorang pembunuh pertama di muka bumi. Hari-hari terus berjalan. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa semakin tua. Anak-anak keturunannya semakin banyak di bumi. Adam alaihissalam adalah nabi yang mengajak anak-anak dan keturunannya kepada Allah dan menjelaskan keagungan Allah kepada mereka. Pada suatu hari, di hari Jumat, Adam alaihissalam menghembuskan nafas terakhirnya. Hawa pun sedih luar biasa atas kematian suaminya itu dan hidup setahun sepeninggal Adam. Hawa dimakamkan bersama Adam. Adapun lokasi wafatnya, sumber-sumber rujukan nyaris tidak menjelaskan dengan yakin kepada kita. Namun sebagian ulama mengisyaratkan bahwa Hawa wafat di Jazirah Arab. Ibnu Jubair rahimakumullah menyebutkan bahwa di Jeddah terdapat tempat di mana di dalamnya terdapat kubah megah tempo dulu, dan disebutkan bahwa kubah tersebut adalah rumah milik Hawa, ibu seluruh manusia dan istri Adam. Al-Faqih meriwayatkan hadis dengan sanadnya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an yang berkata bahwa kuburan Hawa terletak di Jeddah. Ibnu Khalkan berkata, di Jeddah terdapat kuburan ibu seluruh manusia, yaitu Siti Hawa. Seperti yang dikatakan banyak orang, kuburan Hawa di sana terlihat dengan jelas dan dikunjungi orang-orang. Itulah Hawa atau Siti Hawa, ibu seluruh manusia. Perjalanan kehidupannya di surga.
kehidupannya dilanjutkan di bumi untuk menyempurnakan apa yang telah digariskan, takdir yang telah ditentukan untuknya dan Nabi Adam. Di bumi, Hawa adalah ibu seluruh ibu dan panutan mereka dalam keibuan dan seluruh pekerjaan para istri. Hawa memintal, menenun, membuat tepung, membuat roti, dan mengerjakan seluruh pekerjaan wanita. Ia ajarkan seluruh pekerjaan tersebut kepada anak-anak putrinya, agar kehidupan manusia berlanjut sampai batas waktu yang ditentukan Allah Ta'ala, sehingga akhirnya Allah mewarisi bumi beserta isinya. Wallahu alam. Pada 2018, tim investigasi Arab News sempat lakukan pelacakan terhadap makam Siti Hawa. Namun, diterangkan jika mereka tidak mendapatkan banyak bukti. Nah, kali ini kami mencoba menggali dari berbagai referensi letak makam Siti Hawa. Dan berikut beberapa fakta yang berhasil kami rangkum dari berbagai sumber. Yang pertama, beberapa orang mengklaim jika makam Hawa berada di kawasan pemakaman Hawa di Jeddah, Arab Saudi. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh sebuah channel YouTube yang saat itu hendak berziarah ke makam Siti Hawa. Tepatnya pada 23 Maret 2021 lalu, ia secara khusus mendatangi letak makam Hawa yang memang selama ini jarang diketahui orang. Yang menjadi salah satu bukti jika itu adalah makam Hawa ialah terpasangnya sebuah tulisan berbahasa Arab yang artinya makam Hawa. Yang kedua, makam dibagari tembok tinggi. Dalam video itu, pria bernama Alman itu menjelaskan jika lokasi makam ini dulunya cukup sering dijadikan tempat ziarah para jamaah haji dan umrah. Yang ketiga, saat masuk kawasan makam dilarang bawa kamera. Ya, sayangnya saat hendak masuk ke makam Ibu Hawa, semua peziarah dilarang mengaktifkan kameranya. Alma pun mencoba mencari fakta dengan menanyai warga setempat. Dan benar, saat berziarah dilarang aktifkan kamera. Yang keempat, panjang kuburan Hawa 80 meter. Sebelum mendatangi area makam, Alman sudah mendengar kabar dari warga setempat jika panjang makam Hawa mencapai 80 meter. Ia pun kemudian memverifikasi kebenaran kabar itu ke beberapa warga lainnya. Dan jawaban mereka semua sama, jika makam Hawa mempunyai panjang kurang lebih 80 meter. Yang kelima, ada beberapa makam di area pemakaman Siti Hawa. Karena tidak diperkenankan mengaktifkan kamera ke dalam area makam yang berpagar tembok itu, akhirnya Alman memanjat dinding dan lalu dengan cepat mengambil gambar di area pemakaman Siti Hawa. Terlihat ada beberapa papan nama atau nisan yang berjajar, namun tak diketahui secara pasti letak makam Siti Hawa di sebelah mana. Sementara itu, Muhammad Yusuf Trabulsi yang menulis sebuah buku sejarah tentang Jeddah menjelaskan, semua referensi sejarah mengakui Hawa datang ke Jeddah di beberapa titik pada masa lampau, dan semasa hidup di bumi, ia banyak menghabiskan hidupnya di Jeddah bersama Nabi Adam alaihissalam. Penciptaan Siti Hawa dan kisah-kisah besar dimulai. Ketika itu, Nabi Adam alaihissalam turun dari atas mimbar dan duduk di antara para malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menidurkannya. Di dalam tidurnya, Adam bermimpi melihat sosok Siti Hawa atau saat sebelum Hawa diciptakan. Kecantikan Hawa membuat Adam jatuh hati. Dalam kitab Qasasul Al-Anbiya karya Ibnu Katsir, dalam hadis tentang Isra Mi'raj, Rasulullah bersabda, "Ketika aku bertemu Yusuf, ternyata ia memiliki separuh dari kerupawanan." Hadis riwayat Muslim. Menurut Syekh As-Suhaili dan ulama lain, bahwa makna separuh kerupawanan dalam hadis itu adalah separuh kerupawanan Adam alaihissalam, karena Adam diciptakan secara langsung oleh Allah. Sehingga tak mengherankan bila Adam demikian luar biasa. Nabi Yusuf alaihissalam memiliki separuh dari kerupawanan itu, dan tiada satu manusia lain yang menandingi ketampanan mereka. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Siti Hawa. Ia diciptakan dari tulang rusuk kiri Nabi Adam alaihissalam. Hawa memiliki bentuk dan tinggi badan yang sama dengan Nabi Adam alaihissalam. Namun, Allah memperindahnya dengan wujud yang lebih feminim. Cantikannya melebihi 1000 bidadari. Hawa memiliki banyak 700 ikatan pada rambutnya. Allah menghiasi Hawa dengan gelang dan perhiasan dari surga yang mengkilap melebihi cahaya matahari. Hawa dan keturunannya adalah secantik-cantiknya wanita sampai nanti di hari kiamat. Begitu juga kecantikan Siti Hajar, istri Ibrahim alaihissalam, yang tak tertandingi oleh kaum wanita lain di bumi. Pada suatu ketika,
Adam alaihissalam terbangun dari tidurnya. Hawa sudah berada di sampingnya. Lalu seketika Adam merasa sangat takjub dan jatuh cinta padanya hingga syahwatnya tergugah. Kemudian dikatakan pada Adam, "Jangan engkau lakukan itu sampai kau mendatangkan maharnya." Adam pun bertanya, "Apa mahar mas kawinnya?" Allah menjawab, "Aku mencegah kalian dari pohon gandum, maka janganlah kalian makan, dan itulah maharnya." Dikatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berikanlah dia mahar." Adam bertanya, "Apa maharnya?" Allah menjawab, "Bacakan sholawat pada nabiku dan kekasihku Muhammad SAW." Lalu Adam bertanya, "Siapakah Muhammad itu?" Allah menjawab, "Dia adalah anak cucumu nanti, dan dia adalah penutup para nabi. Andai bukan karena dia, aku tidak akan menciptakan makhluk." Wallahu alam. Penelusuran ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang meriwayatkan penciptaan Hawa. Isyarat penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam diperoleh dari hadis. Kata Hawa adalah nama wanita pertama, manusia kedua yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawa dianggap sebagai Ummul Bashar atau ibu umat manusia. Secara bahasa, arti Hawa adalah sesuatu yang hidup, atau juga bisa berarti hasrat atau keinginan. Hawa yang berarti hasrat atau keinginan adalah sebuah nama yang pantas disematkan, karena memang manusia diciptakan berdasarkan keinginan Allah untuk berkembang menjadi banyak manusia demi memakmurkan bumi menjadi khalifah di bumi. Ayat-ayat yang mengisyaratkan asal-usul penciptaan wanita adalah, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu atau nafs wahidah, dan darinya lah Allah menciptakan pasangannya atau zaujaha, dan dari keduanya Allah mengembangbiakan laki-laki dan wanita banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kalian saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." Quran Surat An-Nisa ayat 1. "Dan dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu atau Adam, maka bagimu ada tempat menetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui." Quran Surat Al-An'am ayat 98. Kemudian Allah kembangkan sehingga menjadi banyak dan memenuhi bumi ini. Di antara mufasir ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud tempat menetap adalah rahim ibu, dan tempat simpanan ialah tulang sulbi bapak. Ada pula yang berpendapat bahwa tempat menetap ialah di atas bumi waktu manusia masih hidup, dan tempat simpanan adalah di dalam bumi atau kubur saat manusia telah mati. Kepada mereka yang mengetahuilah ditujukan pembicaraan ini. Adapun orang-orang yang jahil lagi keras, yang berpaling dari ayat-ayat Allah dan dari ilmu yang dibawa para rasul, maka penjelasan tidaklah berguna apa-apa bagi mereka. Perincian pun tidak menghilangkan sesuatu yang masih samar, dan penjabaran pun tidak menghilangkan kemuskilan mereka. Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu atau Adam, dan daripadanya dia menciptakan pasangannya agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan dalam beberapa waktu. Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya atau suami istri bermohon kepada Allah, "Jika engkau memberi kami anak yang sempurna fisiknya atau tidak cacat, tentulah kami akan selalu bersyukur." Quran Surat Al-A'raf ayat 189. Yaitu Hawa. Dia menciptakan kamu dari diri yang satu atau Adam, kemudian darinya dia jadikan pasangannya, dan dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maka mengapa kamu dapat dipalingkan? Quran Surat Az-Zumar ayat 6. Wahai semua manusia, yaitu Hawa dari tulang rusuk Adam, agar beliau atau Adam merasa tentram dan tenang dengannya, dan kenikmatan pun menjadi sempurna dengannya. Yaitu unta, sapi, kambing, dan domba, masing-masing ada jantan dan ada betina. Disebutkan hewan ternak secara khusus, padahal Dia telah menurunkan berbagai maslahat untuk hamba-hambanya, baik berupa hewan maupun lainnya, karena banyak manfaat hewan ternak itu, meratanya maslahatnya, dan karena keutamaannya. Di samping itu, hewan ternak itu atau unta, sapi, dan kambing
dikhususkan dengan hal-hal tertentu, seperti untuk kurban, hadyu, akikah, terkena zakat, dan dalam hal hadiat atau denda. Setelah dia menyebutkan tentang penciptaan nenek moyang kita atau Adam dan Hawa, maka dia menyebutkan awal penciptaan kita, yaitu dari mani menjadi segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging. Ketika itu, tidak ada tangan manusia yang menyentuh, dan tidak ada mata mereka yang melihat. Dia yang mengurus kamu di tempat yang sempit itu. Tidak kegelapan itu, ialah kegelapan dalam perut, kegelapan dalam rahim, dan kegelapan dalam selaput yang menutup anak dalam rahim. Para mufasir sebelumnya, seperti Al-Qurtubi, Al-Zamkashari, Al-Alusi, Jalaluddin Al-Suyuti, dan lainnya juga memahami dan meyakini nafas wahidah adalah Adam dan zaujah adalah Hawa. Mereka memahami ayat tersebut berdasarkan pada hadis tentang penciptaan wanita, riwayat Bukhari Muslim, di mana Ibnu Katsir juga mencantumkan dalam tafsirnya. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, sementara yang paling bengkok itu bagian teratasnya. Jika engkau bersikeras meluruskannya, ia akan patah. Tetapi jika engkau membiarkannya, ia akan bengkok selamanya. Maka nasihatilah wanita dengan cara yang baik. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ibnu Abi Saibah, dan Baihaqi. Hadis tersebut secara harfiah atau literal, artinya Hawa telah diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk. Apakah pemahaman hadis secara harfiah ini betul dan tepat? Mungkinkah yang dimaksudkan dan dikehendaki oleh Nabi adalah makna majazi atau metafora dan bukan makna hakiki atau literal? Syekh Tantawi atau ulama Al-Azhar Kairo telah menukil dari tafsir Al-Wasit bahwa jumhur ulama berpendapat Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Adam saat Adam sedang tidur. Setelah terjaga, ia menjumpai Hawa dan timbul perasaan cinta. Sebab Hawa diciptakan dari bagian tubuh Adam sendiri. Dr. Wahbah Zuhaili menambahkan bahwa penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam adalah untuk menampakkan kekuasaan Allah, yaitu menciptakan sesuatu yang hidup dari benda hidup yang lain, bukan dengan cara kelahiran. Tafsir Munir nomor 557. Pesan penting yang dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW tersebut bukan masalah penciptaan Hawa, namun memerintahkan laki-laki berlemah lembut dalam hubungannya dengan wanita, dan hendaklah bersikap lebih bijaksana dalam berinteraksi dengan mereka, karena kekerasan tidak akan berdampak baik. Demikian juga jika membiarkannya, maka akan merugikan kedua belah pihak. Perempuan itu seperti tulang rusuk. Jika kamu ingin meluruskannya, kamu akan mematahkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari 4889, Tirmizi dan Imam Ahmad dari Musnad Samrah bin Jundub. Jika dianalisa dari segi bahasa, perkataan min dalam bahasa Arab biasanya bermakna dari, tetapi kadangkala juga bisa bermakna seperti atau misal. Persoalannya, apakah yang dikehendaki dan dimaksudkan di sini? Hadis yang menyebut frasa ka'aldil adalah seperti misal dan bukannya dari. Jika diambil prinsip dan kaidah bahwa suatu hadis bisa ditafsir dengan menggunakan hadis yang lain, maka makna yang rajih atau kuat bagi hadis itu adalah hakikat kejadian wanita seperti tulang rusuk atau ka'aldil, bukan dari tulang rusuk. Oleh karena itu, qarina atau bukti kesohihan makna seperti misal dalam hadis ini adalah hadis sahih yang lain. Konsepsi teologis yang menganggap Hawa berasal dari tulang rusuk Adam membawa implikasi psikologis, sosial budaya, ekonomi, dan politis bagi eksistensi wanita. Terlepas dari pemahaman tentang hikmahnya, keterangan dari hadis ini secara tersirat mengasumsikan wanita sebagai the second creator, makhluk kedua yang kedudukannya di bawah laki-laki. Dalam ayat 1 surat An-Nisa tersebut, ada informasi bahwa penciptaan manusia sejak awal tidak menunjukkan adanya perbedaan substansi antara laki-laki dan wanita. Kalaupun antara keduanya memiliki perbedaan, maka substansi perbedaan itu tidak pernah ditonjolkan. Ini mengisyaratkan bahwa Al-Quran memiliki pandangan yang positif terhadap wanita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kelahiran anak-anak Adam alaihissalam. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, masa menetapnya Adam dan Hawa di surga adalah setengah hari dari hitungan hari-hari akhirat, yaitu kira-kira 500 tahun dari hitungan tahun di dunia. Imam Salabi berkata, ketika Hawa hamil, janinnya seketika itu bisa bergerak, lalu kaget dan berkata, dari mana yang bergerak ini bisa keluar dariku? Saat lahir, maka lahirkan anak kembar laki-laki dan perempuan, lalu yang laki diberi nama Habil
dan yang perempuan diberi nama Layutsa. Kehamilan yang kedua, Siti Hawa melahirkan anak kembar laki-laki dan perempuan dalam satu kandungan, lalu mereka diberi nama Qabil dan Iklimah. Dikatakan, Hawa mengandung sebanyak 20 kali. Pada setiap kandungan melahirkan anak kembar laki-laki dan perempuan, maka jumlah anaknya adalah 40, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dikatakan lagi bahwa anak yang dilahirkan Hawa berjumlah 200 orang, tak pernah melahirkan satu anak dalam satu kandungan kecuali Nabi Syed alaihissalam. Anak cucu Adam bertambah terus selama Adam masih hidup dan berjumlah kurang lebih 40.000 yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dan itu ada di dalam firman Allah Ta'ala, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan menggunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." Quran Surat An-Nisa ayat 1. Pertikaian anak-anak Adam alaihissalam diceritakan pada saat anak cucu Adam jumlahnya semakin banyak, mereka saling bertengkar. Imam Salabi berkata, saat Qabil sudah besar, maka Adam memasrahkan padanya urusan pertanian, sedangkan Habil yang mengurus peternakan. Lalu Allah memberi wahyu pada Adam, anaknya, agar Iklimah dinikahkan dengan Habil dan Layutsa dengan Qabil. Namun Qabil menolak menikah dengan Layutsa dan berkata, "Saya tidak akan menikah kecuali dengan Iklimah, karena dia dilahirkan bersamaku dalam satu kandungan dan aku lebih mencintai dia daripada saudaranya Habil." Pada waktu itu, nikah saudara itu diperbolehkan untuk memperbanyak keturunan. Setelah itu, maka Adam berkata, "Wahai anakku, janganlah kamu durhaka pada Allah yang telah memberi perintah padaku pada masalah ini." Lalu Qabil menjawab, "Saya tidak akan membiarkan saudaraku mempersunting Iklimah." Lalu Adam berkata, "Pergilah kamu dan saudaramu dan berkurbanlah untuk Allah pada sesuatu yang terbaik yang kalian miliki. Lalu letakkanlah kurban kalian. Lalu tunggu dan lihatlah siapa yang kurbannya diterima, dialah yang lebih berhak atas Iklimah." Mereka sepakat pergi menuju ke Mekah, lalu naik di salah satu gunung di wilayah itu. Habil berkurban menggunakan kambing pilihan, sedangkan Qabil berkurban pakai gandum yang tidak disertakan tangkainya. Firman Allah Ta'ala, "Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenar-benarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Lalu Qabil berkata, 'Aku pasti membunuhmu.' Berkata Habil, 'Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa.' Lalu Qabil berkata pada saudaranya, 'Jika kamu ambil Iklimah, aku akan membunuhmu, dan tidak akan kubiarkan kamu ambil saudariku yang cantik, dan aku pun tak akan mau menikah dengan saudarimu yang buruk rupa.'" Quran Surat Al-Maidah ayat 27. Wallahu alam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memaknai Arafah atau meneladani Siti Hawa. Padang Arafah adalah sebuah padang pasir dengan luas 12 juta meter persegi, sehingga bisa menampung 2,5 juta jamaah haji dari seluruh dunia. Arafah terletak di sebelah tenggara kota Mekah dengan jarak kurang lebih 25 km. Dahulu kawasan ini sangat gersang, kemudian menjadi hijau sejak ditanami pepohonan. Ketika Soekarno menunaikan ibadah haji pada tahun 1955, beliau merasakan betapa tandusnya Arafah. Lalu beliau kemudian mengusulkan kepada Raja Arab Saudi pada saat itu, yaitu Saud bin Abdul Aziz Al Saud, agar menanami pohon di sekitar Arafah. Tidak hanya mengusulkan, tetapi Soekarno juga kemudian mengirimkan ribuan bibit pohon agar ditanam di Arafah. Arafah menurut Quraisy dalam buku haji dan umrah bermakna mengenal atau mengakui. Karena di padang Arafah lah manusia seharusnya mengenal eksistensi dirinya dan mengakui dosa dan kesalahan-kesalahannya. Definisi lain menyatakan bahwa Arafah bermakna mengetahui. Manusia mengetahui tentang dirinya sendiri dan arti kehadirannya di bumi. Di Arafah ada sebuah bukit bernama Jabal Roma. Di tempat itulah konon Nabi Adam dan Siti Hawa bertemu setelah diturunkan ke bumi. Terpisah jarak yang jauh dan waktu sekitar 200 tahun lamanya. Ada riwayat mengatakan
Nabi Adam diturunkan di India dan Siti Hawa di Jeddah. Di Arafah, kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa bertemu dan menyesali dosa yang mereka telah lakukan berdua, dan kemudian doa mereka diabadikan dalam surat Al-A'raf ayat 23. Ayat ini menyatakan bahwa bukan Siti Hawa saja yang tergoda dengan tipuan setan, tetapi juga Nabi Adam tertipu. Siti Hawa adalah profil perempuan solia yang senantiasa menemani Nabi Adam alaihissalam, yang terbukti ketika mereka terlempar dari surga, keduanya kemudian saling mencari. Siti Hawa adalah sosok perempuan setia yang mau menemani Nabi Adam alaihissalam ketika senang di surga maupun ketika susah di bumi. Sebagai perempuan pertama, nama Siti Hawa tidak ditemukan dalam Al-Quran, tetapi menurut Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Imam Muslim, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, Hawa dinamakan demikian karena Hawa adalah ibu dari setiap kehidupan. Dengan demikian, semua manusia sampai saat ini berasal dari satu, rahimnya Siti Hawa. Siti Hawa juga adalah tipe perempuan yang sabar, terbukti mau bersabar dan mencari pasangannya yang terpisah antara jarak dan waktu yang lama. Sabar juga dalam menghadapi ujian dialami suaminya, tidak pernah mengeluh dan selalu bertaubat atas dosa yang telah ia lakukan bersama suaminya. Makna filosofis yang bisa kita ambil secara umum bahwa di Padang Arafah dimulai kehidupan manusia sejak bertemunya kembali Nabi Adam dan Siti Hawa, kemudian beranak pinak. Dari kandungan Siti Hawa, kemudian lahirlah keturunan Bani Adam. Dibanding kaum Nabi Adam alaihissalam, kaumnya Siti Hawa tahun ini lebih banyak sebagai jemaah haji Indonesia dengan perbandingan 55,1% banding 44,9%. Dengan memanai Arafah sebagai mengenal dan mengakui, maka kita diharapkan bisa mengenal lebih dekat dan mengakui eksistensi perempuan saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.